Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menerangkan tentang ekonomi syariah. Menurut Paul Anthony Samuelson, sebagaimana dikutip oleh Eli Mashkuroh, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Syariat itu sendiri adalah peraturan hidup bagi manusia sesuai ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah tidak berbeda dengan tujuan syariat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tata kehidupan yang baik dan terhormat. Berikut adalah tujuan ekonomi syariah. 1. Memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. 2. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. 3. Mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah. 4. Menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Prinsip ekonomi syariah adalah suatu kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi sesuai Al-Quran dan hadis. Dan fungsi utama prinsip ini adalah menjadi pedoman dasar bagi setiap individu untuk berperilaku di bidang ekonomi. Dan beberapa prinsip ekonomi diantaranya adalah 1. Prinsip tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Ketiga, prinsip al-maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadaratan. Yang keempat, prinsip perwakilan atau juga disebut dengan khalifah. Manusia adalah khilafah atau wakil Tuhan di muka bumi. Yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, dan sedangkan nahi munkar direalisasikan dengan bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung riba, gharar, maisir, dan haram. Yang keenam, prinsip falah yaitu konsep tentang kesuksesan manusia. Dan yang ketujuh, prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi ala karima. Yang ke-8, prinsip kebaikan atau juga disebut dengan ihsan. Prinsip ini adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain. Yang ke-9, prinsip pertanggungjawaban atau juga disebut dengan al-mas'uliyah. Prinsip pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek, yaitu pertanggungjawaban antara individu, mas'uliyah al-farad, dan pertanggungjawaban dalam masyarakat, mas'uliyah al-mujtama. Dan yang ke-10, prinsip kifayah. Prinsip kifayah adalah kecukupan atau bentuk peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah prinsip keseimbangan atau juga disebut dengan wasatiyah atau tidak. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menggunakan syariat Islam, mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Saya akan menjelaskan tentang manfaat ekonomi syariah. Bagi umat muslim yang mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar dengan sendirinya. Ada beberapa manfaat ekonomi syariah. Di antaranya, manfaat yang pertama yaitu mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Manfaat yang kedua yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah atau seutuhnya, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional,
menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Manfaat yang ketiga yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT atau Baitul Mal wa Tanwil akan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Manfaat yang keempat yaitu praktek ekonomi berdasarkan syariah Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariah Allah. Manfaat yang kelima yaitu mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Manfaat yang terakhir yaitu mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar serta dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mendekati kebaikan dan menjauhi larangan. Terima kasih. Sekian dari kami, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.